dalam kelas, ya. Sudah berdoa belum? Oke, silakan sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu ya. Dipimpin oleh KM-nya. Dulu siap. Dan kita baca doa. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau absen dulu ya. Coba lihat temannya, pinggir kanan kirinya ada yang tidak masuk, ada yang kursinya kosong. Ada. Ada berapa orang yang tidak masuk? 2. Siapa saja? Rizky dan Satya. Kenapa mereka? Sakit ya. Oke, semoga kita doakan ya, semoga teman kita yang sedang sakit, entah itu dari kelas 5 ataupun kelas-kelas yang lain yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat disehatkan, cepat dipulihkan sehingga bisa beraktivitas, bisa bergabung bersama kita semua ya di dalam pelajaran. Juga untuk kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Ingat, harus kalau misalkan kita mau sehat, jangan hanya berdoa saja, tapi harus kita jaga juga. Kita mau sehat, berdoa ya Allah berikan kesehatan, tapi makanannya tidak dijaga. Ya Allah berikan kesehatan, tapi kebersihannya tidak dijaga. Jangan seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin sehat, berarti apa yang harus kita lakukan? Menjaga kebersihan, menjaga pola makan dan lain-lain ya. Oke, hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya biasanya Ibu masuk ke kelas. Kalau Ibu masuk ke kelas, itu berarti belajar apa kalau biasanya? Nah, hari ini kita akan berbeda dari kemarin-kemarin ya. Kita akan mulai atau membahas materi yang belum pernah dibahas sebelumnya. Ya, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan, memberikan materi tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Mungkin kalian belum familiar ya, belum pernah atau baru pertama kali mendengar kata komputasional, betul? Atau sudah pernah mendengar sebelumnya? Oke. Tapi sebelumnya, ini sudah siap belajar belum? Sudah siap belajar belum? Sudah fokus belum? Sudah fokus belum? Nah, jangan sampai ya ketika kita ada di sekolah tapi fokus kitanya malah di rumah, fokus kitanya malah main. Jadi pasti sekolah teh ngelamun, materi apapun tidak akan masuk kalau kitanya tidak fokus. Oke, untuk mengecek kefokusan kita explain dulu ya. Kita main tepuk-tepuk. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuknya 1 kali, tepuk 1 kali pagi. Kalau kata Ibu tepuk siang, kalian tepuknya 2 kali. Tapi kalau Ibu bilang tepuk malam, tidak boleh ada yang bertepuk karena kan malam, ya kan? Kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, kita coba lagi. Siap ya? Siap dengan kecepatan yang lebih. 1, 2, 3, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, masih ada, berarti belum fokus. Sekali lagi, harus kompak. Tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi,
ya kita datang ke sekolah itu tujuannya untuk apa coba? Belajar. Ya. Apakah harus belajar itu? Apa harus belajar? Biar pintar, biar mendapatkan ilmu, agar bisa segala hal. Coba bayangkan ketika kita tidak belajar, kita tidak akan bisa apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Baca tulis sudah pasti tidak akan bisa. Berbicara mungkin kalau kita tidak belajar dari kecil kita tidak mungkin bisa berbicara. Kita kalau misalkan dari kecil tidak belajar berjalan, mungkin kita tidak akan bisa berjalan. Tapi dengan belajar, ya yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Makanya ketika belajar di kelas itu jangan sampai ibu aku tuh nggak bisa. Jangan seperti itu. Memang kan yang namanya juga belajar. Belajar itu dari yang asalnya tidak bisa akan menjadi bisa kalau kitanya ada kemauan. Paham ya? Oke, di sini ada salah satu hadis ya, salah satu hadis tentang menuntut ilmu yang bunyinya seperti ini. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Kalian nanti jika kalau di dunia ini kalian hidup selamanya atau hanya sementara? Karena kita hidup selamanya. Nanti kalian di akhirat pilihnya mau masuk surga atau neraka? Surga. Pasti surga. Di sini maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Siapa yang akan Allah mudahkan jalan menuju surga? Orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. Itu keistimewaannya. Ketika kita mau belajar, Allah memberikan kemudahan untuk kita menuju ke surga. Berarti sebegitu hebatnya, sebegitu pentingnya kita harus belajar ya. Jadi jangan sampai kita malas-malasan lagi. Cita-citanya pengen masuk surga, pengen mudah jalan ke surganya, tapi tidak mencari ilmu, tidak belajar, jangan harap ya. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa apa-apa. Ya, kita tidak bisa mendapatkan ilmu apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Dan pada akhirnya nanti di akhirat apa yang akan kita bawa kalau kita tidak belajar? Ya. Kalian suka sholat, asalnya juga tidak pernah sholat. Karena terus belajar, akhirnya bisa. Dan itu akan membawa pahala untuk kita nanti bakal di akhirat. Ya, kalau misalkan seperti ini, udah antara belajar, jadi tidak bisa mengaji, tidak bisa sholat, apa yang akan kita bawa bekal di akhirat? Tapi cita-citanya ingin masuk surga, sedangkan amal ibadah pun tidak punya. Mau bagaimana, ya kan? Jadi apapun harus belajar. Oke. Tadi sudah disinggung ya di awal, kita akan membahas materi baru yaitu tentang berpikir komputasional. Tapi sebelum masuk materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya berpikir komputasional. Lalu siswa mampu mengidentifikasi prinsip dasar berpikir komputasional. Siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas sederhana yaitu unplug dan plug. Oke, mendengar kata komputasional. Sepertinya kata komputasional ini mendekati kata apa ya? Komputer ya. Komputasional itu dekat dengan kata komputer. Kok mirip-mirip? Ya, karena ada kesinambungan ya. Jadi berpikir komputasional itu kita harus bisa berpikir seperti komputer. Ya. Kalian suka atau pernah bermain komputer? Apa yang kalian
komputasional itu adalah cara berpikir yang logis, sistematis, dan efisien agar dapat menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang logis, sistematis, dan efisien. Ya, lebih mudah, lebih mudah dikelola, lebih mudah diselesaikan, dan akan menghasilkan keputusan yang tepat. Gitu. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan logis, sistematis, dan efisien. Lalu kenapa kita harus berpikir komputasional? Karena dengan berpikir komputasional kita akan mudah untuk mengamati masalah, kita akan mudah dalam mencari solusi, serta dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien yang tadi ya. Karena berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang logis, maka kita akan mudah untuk mencari solusi, terus akan mudah untuk menemukan jawaban, akan mudah untuk menyelesaikan masalah dengan yang lebih efisien, yang tepat dan cepat. Lalu, apakah penting untuk kita berpikir komputasional? Nah, keterampilan berpikir komputasional berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan semakin dibutuhkan. Apa semakin dibutuhkan? Seperti yang sudah kita sadari dan ketahui, bahwasanya kita sekarang ini hidup di zaman yang serba teknologi canggih, serba digital. Ya, kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, kita akan tertinggal. Ya, jadi nanti orang lain sudah bisa ini, kita belum bisa. Gitu ya. Keterampilan berpikir komputasional berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan semakin dibutuhkan. Itu pentingnya. Berpikir komputasional penting karena melatih kita untuk memecahkan masalah kompleks, masalah besar secara sistematis dan kreatif, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan di era digital. Jadi nanti ketika ada masalah, di zaman nanti ketika ada masalah, kita tidak kebingungan apa yang harus kita lakukan. Oh, kita dapat masalah, apa dulu nih yang harus diselesaikan. Nah, dengan cara berpikir komputasional, kalian bisa menyelesaikan masalah itu dengan sangat mudah, ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini berpikir komputasional ini memiliki prinsip. Ada 4 prinsip, akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang pertama, prinsip pertama adalah dekomposisi atau pemecahan masalah. Ingat, berpikir komputasional itu memiliki prinsip. Yang pertama itu dekomposisi. Apa sih dekomposisi itu? Yaitu pemecahan masalah. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Ya, dekomposisi, memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tugas membersihkan rumah atau tugas membersihkan kelas. Contohnya gini, kalian diberikan tugas oleh orang tua kalian, kalian memiliki tugas di sekolah itu untuk membersihkan ruangan kelas masing-masing, betul kan? Makanya ada jadwal piket. Nah, itu adalah tanggung jawab kalian. Di sini contohnya gini, tugasnya adalah kalian dikasih tugas untuk membersihkan rumah. Semua rumah harus dibersihkan. Kalian disuruh oleh orang tua kalian. Nah, kalau kalian bisa berpikir atau menerapkan prinsip dekomposisi di dalam tugas untuk membersihkan rumah, kalian akan sangat mudah untuk menyelesaikannya. Dengan cara apa? Yaitu memecahkan dulu. Asalnya masalahnya kompleks, besar. Oh, masalahnya besar nih, masalahnya banyak, yaitu untuk disuruh membersihkan rumah. Kalian coba berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi. Oh iya, aku ingat, sudah belajar berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi. Yang pertama aku lakukan adalah pecahkan dulu masalahnya menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, beresin dulu barang-barang yang ada di bawah, ambil, tata dengan rapi barang-barangnya. Setelah barang-barangnya rapi, barulah di situ disapu, karena sudah tidak ada barang-barang di bawah kan. Disapu. Setelah disapu agar lebih rapi lantainya, barulah diempel. Jadi itu ya,
Dengan menerapkan dekomposisi ini membuat tugas lebih mudah untuk dikelola. Jadi tidak kebingungan. Begitupun kalau di kelas. Di kelas jadwalnya pikir, apa dulu yang harus aku kerjakan ya? Apakah aku harus sapu-sapu dulu tanpa si kursinya dikeatasin? Tapi nanti akan masih kotor ketika kursi tidak di ke atas meja kan. Jadi yang kalian harus lakukan yaitu pertama piket itu angkat semua kursi ke meja, barulah disapu ya. Setelah disapu agar lebih bersih dan wangi, barulah diempel. Jadi memecahkan masalah kompleks, masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil ya. Paham? Paham gak? Coba berdiri dulu semuanya, berdiri dulu. Kalian sudah tahu tepuk semangat ya? Coba dikeluarkan suaranya biar tidak ngantuk. Suaranya dikeluarin, kita gerakin badannya biar tidak ngantuk. Siang-siang seperti ini kan jam-jamnya ngantuk ya, apalagi belajar mendengarkan dulu, bukan memperhatikan itu mah. Mendengarkan memukul tapi tidak diperhatikan. Baik, siap. Tepuk semangat. Mengenali kesamaan dari kasus-kasus. Pola ini bisa dikatakan adalah kebiasaan, ya, kebiasaan. Contohnya dalam firman sehari-hari yaitu memprediksi cuaca. Nih, kita mau pergi ke sekolah, keluarlah dari rumah. Pas buka pintu, lihat, oh, kok mendung, kok gelap ya, awannya sudah hitam, anginnya kencang, itu pola. Lalu kita kenali pola itu menandakan apa? Oh, kalian pasti sudah tahu kan? Oh, ketika langit hitam, awannya gelap, anginnya sudah kencang, berarti tanda-tanda akan turun hujan. Sudah tahu kan itu polanya? Lalu di sini, maka kalian akan bisa membuat keputusan, yaitu memutuskan apakah perlu membawa payung. Iya, ya, jadi seperti itu. Dengan pengenalan pola, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan menyelesaikan masalah lebih efisien. Ini contoh gambarnya. Nih, mengamati dulu nih. Pertama kalian amati
berpikir komputasional abstraksi, ya. Kemampuan untuk menyederhanakan masalah kompleks dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Jadi di sini kalian menyaring informasi yang penting-pentingnya saja. Kalau di dalam pembelajaran mungkin kalian suka disuruh merangkum. Nah, itu termasuk abstraksi karena kalian menyaring informasi yang penting-pentingnya saja. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyusun rencana liburan. Ketika kalian mau menyusun rencana liburan, tidak usah semuanya diinformasikan. Cukup ambil informasi yang intinya saja. Contohnya kelas 5 dan kelas 6 misalkan disuruh berkumpul di lapang. Pergilah kalian ke lapang kelas 5 dan 6. Dan dari di situ diumumkan bahwasannya nanti minggu depan kelas 5 khusus kelas 5 dan kelas 6 itu akan melakukan kunjungan ke museum yang ada di Bandung. Kita nanti perginya jam 7 pagi ya dari sini, naik bis, bayarnya sekian. Terus barang-barang yang kalian bawa itu ada buku tulis, alat tulis, kotak bekal, alat sholat, bajunya nanti memakai baju seragam yang merah putih, jangan lupa pakai sepatu sama kaos kaki. Nah, itu informasi panjang kan? Oke, kalian dapatkan. Kalian pulanglah ke rumah. Sama orang tua ditanya, tadi dapat pengumuman apa? Kalau kalian bisa menerapkan prinsip abstraksi dengan berpikir komputasional dengan prinsip abstraksi, kalian akan menyampaikan dengan sangat mudah. Mah, Pak, tadi di sekolah dikasih pengumuman kelas 5 sama kelas 6 minggu depan mau ada kunjungan ke museum. Perginya naik bus, bayarnya sekian. Sudah selesai. Tidak usah terus tadi kata bu guru pakai, jangan lupa pakai sepatu, pakai kaos kaki, terus barang bawaannya ini, bawa mukena, bawa ini, itu akan sangat rumit, ya. Tapi kalau kalian bisa menerapkan prinsip abstraksi, kalian akan menyampaikan hal-hal yang penting-pentingnya saja. Fokus pada tujuan utama seperti destinasi, kemana tadi ke museum, lalu transportasinya pakai apa nanti kita berangkat, anggarannya berapa yang harus kita bayar. Nah, dengan berpikir komputasional abstraksi, kita dapat fokus pada inti dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini contoh gambarannya, ya. Jadi kita hanya perlu menentukan destinasinya kemana, lalu kita hanya perlu tahu transportasinya pakai apa, lalu bayarnya berapa. Dan yang keempat itu ada prinsip berpikir komputasional. Yang keempat itu adalah berpikir algoritmik, ya. Berpikir algoritmik itu adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis atau berurutan, ya. Langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis atau berurutan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, memasak, mengikuti resep. Kalian dikasih permasalahan. Permasalahannya yaitu kalian ditugaskan untuk membuat telur dadar. Nah, kalau kalian bisa menerapkan prinsip berpikir algoritmik, kalian akan mudah menyelesaikan masalah itu. Oh, berarti langkah pertama yang aku harus lakukan adalah ini. Langkah keduanya ini. Setelah ini lakukan ini. Tapi coba kalau kalian tidak bisa berpikir komputasional dengan prinsip algoritmik, bingung. Aduh, apa dulu ya yang harus dikerjain ini kan? Bingung, tidak bisa. Tapi kalau misalkan kalian berpikir komputasional dengan prinsip berpikir algoritmik, kalian akan sangat mudah, ya, mudah menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat karena kalian diturunkan dulu apa saja nih yang harus aku kerjakan, ya. Contohnya yang tadi apa? Permasalahannya adalah kalian disuruh untuk membuat telur dadar. Coba terapkan prinsip algoritmik, berpikir komputasional dengan prinsip algoritmik. Apa dulu yang harus kalian kerjakan? Berarti ambil wajan, Bu. Ambil wajan. Udah diambil, gimana ini wajan? Disimpan ke atas kompor. Setelah disimpan ke atas kompor, apanya yang dinyalain? Kompornya dinyalain. Setelah dinyalakan, apa yang dikasih minyak? Masa kompornya yang dikasih minyak? Wajannya
lalu dituangkan ke wajan ke minyak yang sudah panas. Barulah di situ kita mulai memasak. Selesai kan masalahnya? Nah, cepat nggak kalau kalian sudah tahu langkah-langkah yang harus dikerjakan? Cepat. Tapi kalau kalian tidak tahu langkah mana dulu yang harus dikerjakan, mungkin bingung dan akan memakan waktu yang sangat lama. Diam, gini, mikir dulu, ngebayangin apa dulu yang harus dikerjain ya. Bingung. Tapi kalau kalian sudah bisa menerapkan prinsip berpikir algoritmik ini, kalian akan sangat mudah ya. Dengan berpikir algoritmik, kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Jadi lebih cepat dan lebih tepat. Contohnya, nih, masak. Apa dulu nih kalau kita mau masak sayur? Setelah sayurnya dicuci, setelah dipotong barulah dimasak, lalu disajikan. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya tersusun. Oke. Mungkin materi tentang berpikir komputasional ini sudah Ibu berikan ya kepada kalian. Coba kita ulas sedikit. Berpikir komputasional itu apa sih? Cara berpikir yang apa? Cara berpikir menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang logis, yang sistematis dan efisien. Ada berapa prinsip di dalam berpikir komputasional? Apa saja? Dekomposisi, pengenalan, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat berpikir algoritmik. Ya, itu adalah keempat prinsip yang ada di dalam berpikir komputasional yang mana akan membantu kalian di dalam menyelesaikan masalah agar apa? Agar lebih mudah, agar lebih cepat, agar lebih tepat. Paham ya? Paham? Oke, karena tadi sudah dijelaskan ya terkait materi-materi berpikir komputasional dan sudah disampaikan juga 4 prinsip berpikir komputasional. Apa saja 4 prinsip itu? 1. Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan yang terakhir adalah berpikir algoritmik. Oke. Sekarang kita akan mulai permainan games interaktif di mana ini adalah salah satu kita menerapkan salah satu dari 4 prinsip yang tadi. Ya. Coba siapa yang bisa menjawab? Permainannya namanya siapakah aku? Berarti di sini itu ibu memberikan informasi terkait soal tersebut. Kalian hanya cukup menyaring informasi yang penting. Berarti itu prinsip apa? Ibu memberikan informasi nih, panjang informasinya. Kalian cukup menyaring atau kalian hanya cukup mengambil inti dari informasi itu saja? Itu yang ketiga abstraksi ya, di mana kita hanya menyaring informasi yang penting-pentingnya saja ya. Siap? Siapa dulu nih yang mau pertama mencoba? Cung, siapa yang pertama mau mencoba maju ke depan untuk memainkan permainan ini? Cung, Dodo, maju dong. Sini. Tepuk tangan dulu buat Dodo.
Ini memiliki dua penerapan ya, dua penerapan yang disebut dengan plug dan unplug. Di sini permainannya sama ibu sengaja dikasih dua kali. Ini permainan menggunakan teknologi, ya, menggunakan teknologi ada laptop, ada aplikasi untuk permainannya. Ini disebut plug. Plug itu yaitu penerapan pembelajaran menggunakan teknologi seperti aplikasi komputer.
mendapatkan wasim pertama? Ya, Wahiro, betul ya jawabannya Wahiro. Dilakukan setelah ada suara azan. Pakai baju rapi katanya. Oke, betul. Pakai alas sholat, betul? Betul ya, sholat. Oke, dua permainan kami selesaikan ya. Yang pertama kita bermain dengan yaitu permainan atau pembelajaran menggunakan teknologi, dan yang barusan kita mainkan adalah permainan asal ya, yaitu pembelajaran yang tidak menggunakan teknologi, tapi bisa kita masih berpikir komputasional dengan prinsip abstraksi yang sama saja, yang menggunakan hanya menggunakan teknologi dan tidak menggunakan teknologi. Oke, untuk selanjutnya kita atau ibu meminta untuk para kalian coba lihat ke selesai pelajaran materi sudah disampaikan, permainan sudah kita perankan. Tugas kalian sekarang, kalian coba tulis bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi yang barusan ya. Apa perasaan kalian tulis? Terus apakah ada kesulitan di dalam memahami materi yang tadi diberikan? Silakan kalian buka bukunya, tulis di situ perasaan kalian setelah mempelajari materi ini bagaimana? Apa kesulitan kalian? Di buku saja. Di buku saja, di buku. Coba tulis kalian, kita merefleksikan diri ya. Coba kalian tulis bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar tentang berpikir komputasional. Perasaannya bagaimana? Kesulitannya apa? Dituliskan di sini, oke? Buka. Oke. Oke, setelah kalian merefleksikan diri kalian terhadap perasaan kalian bagaimana setelah kalian mempelajari tentang berpikir komputasional, kalian juga menyebutkan di situ bahwa kesulitan dalam memahami berpikir komputasional itu seperti apa. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas, ya. Tugasnya yaitu kalian mencari contoh permasalahan, lalu kalian selesaikan permasalahan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan berpikir komputasional dengan 4 prinsip yang tadi ya. Jadi kalian cari masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari, contohnya contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, lalu kalian selesaikan dengan cara berpikir komputasional, bebas dengan prinsip apapun. Yang tadi mau dengan dekomposisi, memecahkan masalah dulu dari masalah kompleks menjadi masalah-masalah kecil, boleh. Atau mau pengenalan pola, atau mau abstraksi yang kayak tadi, ataupun dengan berpikir algoritmik atau menyusun langkah-langkah penyelesaian. Paham dengan tugasnya? Paham? Oke, kalau paham nanti di minggu depan
lagi belajar tentang apa? Berpikir apa? Berpikir apa? Rasional. Itu cara berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien. Ya. Lalu berpikir